Pemirsa, Presiden Joko Widodo mencalonkan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan memasuki masa pensiun. Jenderal Andika Perkasa saat ini menjabat sebagai Kasat TNI, pemirsa. Nah, kita akan berbincang dengan mantan Panglima TNI yaitu ada Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengenai hal ini. Selamat petang Pak Gatot. Pak Gatot, kita ingin tahu nih dari sudut pandang Anda sebagai seorang mantan Panglima dulunya, apa PR-PR terbesar yang nanti harus betul-betul diselesaikan mendapatkan respon luar biasa dari Panglima TNI yang baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tisa. Waalaikumsalam. Tentunya saya menyambut baik pilihan Bapak Presiden untuk memilih Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Ditinjau dari segi kompetensi, profesionalisme, dan regenerasi TNI sangat tepat. Sedangkan pertimbangan lain tentu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Nah, kurang lebih beliau 1 tahun ke depan. Waktu yang sangat relatif singkat, Pak Andika dihadapkan dari berbagai tantangan yang tidak ringan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, khususnya tentang dinamika yang ada dalam negeri kita, seperti masalah Papua. Kemudian juga masalah belum tuntasnya pembangunan basic pulau-pulau terluar yang pernah saya sampaikan, yaitu Natuna lebih fokus lagi, kemudian Somlaki, kemudian Maroke, tentang adanya Blok Sela, kemudian juga tentang Morotai. Nah, ini merupakan fokus yang bisa dikebut dalam 1 tahun, seperti yang saya sampaikan khususnya tentang masalah Papua tersebut. Yang paling harus jadi perhatian utama di antara sejumlah masalah itu apa, Pak? Dan kenapa itu harus menjadi masalah utama, Pak, yang harus betul-betul mendapatkan perhatian khusus? Ya, tentunya penentuan Pak Andika menjadi Panglima TNI ini adalah berdasarkan persepsi Presiden sendiri tentang tantangan ke depan yang mendapat prioritas. Ini tentunya Presiden yang tahu, tetapi berdasarkan apa yang saya sampaikan dalam dekade terakhir ini adalah masalah Papua. Karena masalah Papua ini harus diselesaikan dengan cara yang benar-benar sistematis, kemudian terarah, terkonsep dengan benar, sehingga mencapai tujuan tanpa menimbulkan gejolak-gejolak yang lebih begitu, Tisa. Nah, kalau menurut... Dan saya yakin itu Pak Andika akan... mampu. Ya. Oke. Pak, kalau misalkan... Saya yakin Tisa, bahwa Pak Andika bukan Panglima yang bodoh, tidak akan membiarkan musuh untuk berkonsolidasi. Itu keyakinan saya. Saya tahu persis tentang kredibilitas Pak Andika tentang ini. Oke. Pak, kalau kita bicara seorang Jenderal TNI Andika Perkasa, sosoknya seperti apa? Yang mungkin Anda ketahui dulu juga pernah sempat bekerja mungkin di bawah Bapak pada saat itu. Sosoknya seperti apa beliau ini, Pak? Ya, saya waktu bersama-sama Jenderal Andika Perkasa itu waktu beliau masih letkol dan di Kodiklat saya sebagai dan Kodiklat. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail, tetapi saya pada saat itulah yang mengajukan Pak Andika untuk bisa menaik pangkat mendahului teman-temannya menjadi kolonel. Tetapi karena sesuatu hal saya gagal menaikkan beliau sebagai kolonel. Dari ini sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan kompetensi dan profesionalisme, saya tahu persis beliau punya keunggulan tersendiri. Begitu, Tisa. Apa, Pak, keunggulan beliau ini kalau menurut Bapak? Apa saja mungkin kalau bisa didetailkan? Karena kan yang kita tahu dari luar, misalkan yang sangat terkenal sekali adalah kecerdasan yang cukup luar biasa, menempuh pendidikan di luar negeri, gelar dari luar negeri, kemudian juga hubungan internasional yang cukup baik dengan TNI ataupun dengan army dari luar negeri, begitu, Pak. Singkatnya, kalau beliau diberikan tugas, beliau menyelesaikan dengan baik melebihi dari yang saya berikan kepada yang lainnya. Saya tidak perlu menyampaikan secara detail, tetapi saya sebagai pimpinan memberikan tugas kepada seseorang, apabila dia bisa menyelesaikan tugas melebihi dari apa yang saya harapkan, saya pikir itu sudah kompetensi yang sangat luar biasa. Oke. Kompetensi apa, Pak, yang harus benar-benar dibutuhkan oleh Panglima TNI nanti yang barunya? Kompetensi seperti apa, Pak? Secara spesifik itu apa, Pak?
Satu, beliau sebagai Panglima TNI bisa menciptakan interoperabilitas antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Itu yang pertama. Kemudian beliau bisa mengkonsolidasikan semuanya itu sehingga TNI solid. Tapi yang paling penting adalah jati diri TNI harus dipegang teguh, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Kemudian masalah diplomasi militer saya pikir tidak diragukan lagi. Sebagai Kasat beliau sudah menunjukkan itu semuanya. Dan akumulasi dari itu semuanya adalah bisa mewujudkan TNI yang siap melaksanakan tugas apapun yang diberikan oleh Presiden. Oke. Terakhir Pak, soal LCS, mungkin apa PR yang harus benar-benar dilakukan oleh Panglima TNI baru Pak? Ya, Laut Cina Selatan ini adalah tempat yang sangat sensitif. Kebijakan pemerintah adalah harus membuat Laut Cina Selatan tetap kondusif dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan Laut Cina Selatan tidak kondusif. Inilah yang harus dilakukan seorang Panglima TNI Andika dengan melakukan diplomasi militer. Kemudian juga kita tahu semuanya bahwa di Natuna adalah pulau yang terluar yang didesain untuk siap mengantisipasi kondisi-kondisi yang terkini. Yang belum itu perlu dilengkapi lagi sehingga semuanya siap. Tapi yang saya katakan 2 poin tadi yang kebijakan pemerintah itulah yang harus dilakukan oleh Pak Andika di Laut Cina Selatan. Baik, terima kasih Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang Pak Gatot.